Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة دائمين متلازمين على حبيبنا وقدواتنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصها للأمة وجاهد في الله حق جهاده. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في سورة أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أوصيكم بنفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد. Kaum muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas kita lafazkan dari lisan kita melainkan kalimat puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia berkah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Berkat iman yang masih terpatri dalam hati kita inilah yang membuat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, tidak lain tidak bukan untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya: "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam buat junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah yang telah berhasil membawa umat dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari alam yang penuh kebiadaban menuju alam yang penuh peradaban, sebagaimana yang kita rasakan pada kesempatan yang mulia ini. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini khatib tidak lupa menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua hamba-hamba pilihannya untuk kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa inilah kita akan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah: "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtisalu awamirillah wajtinabu nawahillah, melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita meniti kehidupan kita di dunia yang fana ini, ketika kita meniti kehidupan kita di dunia yang fana ini, pasti kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita akan diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang namanya kehidupan di dunia ini pasti penuh dengan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang kehidupan ini penuh dengan ujian. Kapan kita terbebas dari ujian Allah Subhanahu wa taala? Kita akan bebas dari ujian ketika kita telah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita meniti kehidupan kita di dunia yang fana ini, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya beliau mengatakan, al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bi taatillah wa yanqus bi ma'siyatillah. Iman itu kadang-kadang bertambah dan kadang-kadang berkurang. Bertambahnya iman itu dengan kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berkurangnya iman itu ketika kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah, ketika itulah iman kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada situasi kondisi kadang-kadang kita lupa kepada Allah, sehingga kita lalai kepada Allah, sehingga kita melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itulah kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika nyawa ini masih dikandung badan, ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan hidup di dunia ini, berarti Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Karena tidak ada satupun di antara kita ini yang suci dari noda dan dosa. Setiap kita pasti melakukan sebuah kesalahan, setiap kita pasti melakukan dosa. Maka orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzab tsumma la tunsarun. Quran surah Az-Zumar ayat 53 sampai 59. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap dirinya, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun segala dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa anibu ila rabbikum, bertaubatlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Min qabli ayyatiyakumul azab, sebelum datang kepada kalian azab, summa la tunsarun, kemudian tidak ada yang bisa menolong kalian. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sebesar maksiat apapun yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, selagi nyawa masih dikandung badan, Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat kita. Tetapi kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata ulama kita Bilal bin Sa'ad, apa kata Bilal bin Sa'ad? La tanzur illa saghiral ma'siyah walakin tanzur illa uzmati man asaita. Apa kata Bilal bin Sa'ad? Jangan engkau lihat kecilnya maksiat yang engkau lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi lihatlah keagungan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa kalian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lihat maksiat yang kita lakukan, jangan lihat kecilnya maksiat yang kita lakukan, tetapi kepada siapa kita bermaksiat kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat keagungan Allah, lihat kebesaran Allah, betapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tetapi kita masih berani melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala
berfirman dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 49. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap amalan yang kita lakukan di dunia ini, setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia ini, setiap perkataan yang kita ucapkan, semuanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sudah lupa apa yang kita lakukan minggu yang lalu. Mungkin kita sudah lupa apa yang kita katakan minggu yang lalu, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lupa apa yang kita katakan, tidak akan pernah lupa apa yang kita lakukan. Maka kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala melihatkan segala buku catatan kita kepada kita. Maka orang-orang ketika itu mengatakan, wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab. Sungguh mengherankan, apa ini kitab? Kitab apa ini? Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan. Tidak halnya yang kecil, yang besar pun dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa ahsaha, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menemukan apa-apa yang telah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini, dan sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melakukan kezaliman kepada hamba-hambanya. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang mesti kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan pada kesempatan yang mulia ini? Yang pertama, wajib bagi kita untuk segera beramal soleh sebelum datang penyesalan dan kesusahan. Kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah, kita diberikan kesempatan, kita diberikan peluang, kita diberikan kesehatan, kita diberikan segala macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pergunakanlah segala kenikmatan yang Allah berikan untuk kita melakukan amal soleh, untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, umur manusia singkat, ibarat awan yang berjalan. Umur adalah modal yang Allah berikan kepada kita. Dari umur ini kita gunakan untuk kita beramal soleh, kita gunakan untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya umur kita telah dicabut oleh Allah, tidak ada lagi kesempatan kita untuk kembali untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Dan inilah yang dikatakan oleh orang-orang yang menyesal ketika Allah Subhanahu wa taala telah mencabut nyawanya, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memanggilnya. Maka orang-orang mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Tuhan kami, kembalikan lagi kami ke dunia ya Allah. Kami akan melakukan amal soleh terhadap amal-amal yang kami tidak lakukan ketika kami hidup di dunia ini. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebelum penyesalan itu datang kepada kita, mari kita gunakan umur yang Allah berikan, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini untuk kita melakukan amal soleh, untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini mengatakan, fahal lana min syufa'u fa yasfa'u lana aw nuraddu fa na'mal ghayra alladhi kunna na'mal. Surah Al-A'raf ayat 53. Mereka mengatakan, adakah di antara mereka yang bisa memberikan syafaat, penolong kepada kami, atau kami dikembalikan kepada kehidupan dunia? Kami akan beramal, kami akan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak akan mungkin terjadi kaum muslimin. Ini penyesalan di akhir, tidak ada gunanya penyesalan di akhir. Maka sebelum ajal kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ajal kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita pergunakan kesempatan umur ini untuk kita melakukan ketaatan, melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, waktu adalah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Oleh karena itu, waktu yang Allah berikan ini, waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini, kita gunakan sebaik-baiknya. Kita gunakan untuk kita melakukan ketaatan. Karena para ulama kita mengatakan, nafsuka in saghatka bil haqq wa illa saghatka bil batil. Kehidupan kita itu hanya dua saja, waktu kita hanya dua saja. Kalau kita tidak sibukkan kepada kebaikan-kebaikan, berarti kita menyibukkan waktu kita dengan kebatilan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kunci pembuka kesulitan dalam kita meniti kehidupan di dunia ini adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata
masalah hidup bagaikan air tiada henti terus mengalir. Kehidupan, kesulitan kita dan kehidupan ini terus mengalir bagaikan air yang terus mengalir. Terus kita menghadapi kesulitan dan cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama kita mengatakan, apa kata ulama kita? La tafakkaru katsiran bal istaghfiru katsiran. Fallahu yaftahu bil istighfar abwaban la yuftahu bil tafkir. Apa kata ulama kita? Jangan kalian memperbanyak berfikir, jangan terlalu banyak berfikir, tetapi perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala akan membuka dengan istighfar banyak pintu kemudahan yang tak terbuka dengan berfikir. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli daykin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang membiasakan dirinya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan istighfar kepada Allah, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk setiap kesedihannya kelapangan, dari setiap kesempitan ada jalan keluar, dan diberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Beruntunglah, berbahagialah orang yang mana di buku catatannya terdapat banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, segala kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dan kita meniti kehidupan di dunia ini diberikan kemudahan, kelapangan rezeki, diberikan jalan. Semua kesempitan yang Allah Subhanahu wa taala ada jalan keluarnya, dan ujian-ujian ini berlalu dan kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, dan kita sabar untuk meniti kehidupan di dunia yang fana ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.